kami senantiasa Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, kami tidak akan sanggup berdiri tanpa Engkau Tuhan. Apalagi dalam menjalani setiap kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Tapi sekarang kami boleh percaya, kami boleh yakin menjalani setiap hari-hari kami. Karena kami tahu tangan-Mu yang selalu menyertai kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada habis-habisnya kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami senantiasa Tuhan. Karena kami bukanlah apa-apa, kami bukanlah siapa-siapa. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Pimpin kami senantiasa. Kau sertai kami Tuhan. Dan bawa kami Tuhan pada saat ini untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu Tuhan, kami dapat bisa menerimanya dan kami bisa bertumbuh di dalam firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa, tapi bersama dengan Engkau Tuhan, hamba-Mu bisa ya Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan dari hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah ada di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada di tempat ini Tuhan, ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, segala kuasa apapun Tuhan, tidak ada yang bisa tahan menghadapi Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami bersatu hati Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala roh-roh pengganggu pengacau, kami mengikat patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mengganggu jalannya ibadah ini, apapun yang mengganggu pikiran kami, hati kami, kami mau ikat patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, pada saat ini kami akan menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang siap untuk menerima berkat dari Tuhan, katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan, silakan untuk saudara. Thank you. Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu super di Elohim ini. Saya percaya ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang luar biasa, yang senantiasa siap. Wah, ibu-ibu, kita ada acara nih, langsung pada siap, nggak ada nunggu lagi. Saya bawa ini, saya masak ini. Wow, luar biasa. Bukan cuma itu saudara, ibu-ibu Elohim ini sudah mendidik anak-anaknya dengan luar biasa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita berdoa ya, supaya ibu-ibu di sini semakin diberkati Tuhan, semakin diberi hikmat sama Tuhan, semakin diberi kesehatan sama Tuhan, untuk semakin menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, kurang banyak yang merasakan Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik, saudara. Amin. Kuasanya dahsyat. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan. Yes. Begitu baiknya Tuhan, saudara. Begitu baiknya Tuhan, kita ada di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Waktu minggu lalu kita sudah belajar saudara tentang salib Kristus. Ada dua kelompok orang. Yang pertama kelompok yang akan binasa karena mereka gak percaya, karena mereka menganggap pemberitaan tentang Injil itu adalah kebodohan, dan mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Tetapi kita saudara adalah orang-orang yang diselamatkan, karena pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah bagi kita. Amin. Yes saudara, salib itu bagi kita orang percaya, waduh, bukti kasih Tuhan. Siapa yang mau mati buat orang yang berdosa, orang yang bejat, orang yang gak berguna? Tapi Tuhan Yesus, Dia sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Saudara, waktu dari bulan lalu saudara sudah merenungkan arti salib bagi kehidupan saudara. Saya percaya saudara sudah pasti merenungkan ya, karena 5 hari kemudian kita ada ibadah Paskah di sini ya. Kita sudah merenungkan kembali apa pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami, bagi kita semua. Ya, salib Kristus itu saya percaya kita masing-masing punya pengalaman pribadi yang unik. Kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain tentang salib Kristus. Tapi semuanya itu saudara menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini saudara saya akan terus melanjutkan tentang keyakinan iman bagian yang
yang ke-11. Wow, kita sudah ke-11. Subtopik hari ini adalah pemenang. Siapa di sini adalah pemenang? Amin. Siapa di sini adalah pemenang? Amin. Haleluya. Jadi kita ini adalah umat pemenang, saudara. Amin. Guys, bahkan dikatakan kita ini lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Tapi menang dari apa, saudara? Banyak kan orang kalau misalnya kita menyanyi, ku menang dalam Yesus. Tapi menang dari apa ya kita ya? Hari ini kita akan belajar apa artinya pemenang di dalam Tuhan. Oke, kita buka sama-sama 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 5. Hari ini kita akan buka banyak ayat, saudara. Tapi jangan khawatir, ayatnya gak jauh-jauh, cuma di satu buku. Satu buku saja. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 5. Karena kita sudah lama gak bersaut-sautan membaca ayat firman Tuhan. Hari ini kita gantian ya. Saya yang ke-1, saudara kedua. Kita bergantian. Siap? Di depan sudah siap. Siap? Iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Haleluya, saudara. Wah, kita baca ayat ini hari ini kita excited. Karena kita tahu kita semua ini adalah umat pemenang. Yes, ya. Surat Yohanes yang pertama ini dikirim kepada orang-orang yang pada waktu itu di keadaan-keadaan yang sangat gak menentu. Jadi beberapa orang sudah meninggalkan imannya. Dan perbuatan mereka sudah menunjukkan sebaliknya. Mereka bilang percaya pada Yesus, tetapi mereka sudah meninggalkan imannya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang dunia. Nah, sebab itu di dalam 1 Yohanes ini, suratan Yohanes ini, kita banyak temuin kata lahir dari Allah. Saya selidiki dan saya baca-baca lagi semua 1 Yohanes ini, saudara ya. Saya melihat ya, kenapa penting sekali kata lahir dari Allah ini, saudara. Saudara tahu kenapa lahir dari Allah ini penting? Nah, karena semua orang yang dari Allah itu dikatakan mengalahkan dunia. Nah, masalahnya saudara, apakah kita tahu bagaimana karakteristik ciri-ciri orang yang lahir dari Allah? Oke, kita buka sama-sama ya. Hari ini kita akan buka banyak ayat, saudara ya. Karakteristik orang-orang yang lahir dari Allah. Yang pertama, setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Kita buka yang tadi lagi, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dikatakan di sini. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Yang pertama, karakter orang yang lahir dari Allah adalah orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Yesus itu nama, Kristus itu yang diurapi. Jadi saudara, Yesus itu adalah Mesias. Kita percaya Yesus adalah Mesias. Kita percaya Dia yang diurapi. Kita percaya Dia yang dijanjikan sebagai penggenapan janji Allah, yaitu penebus bagi umat manusia. Yang pertama, karakter orang yang lahir dari Allah yang pertama adalah yang percaya Yesus adalah Kristus. Dan yang kedua, karakternya apa? Tidak berbuat dosa lagi. Kita buka sama-sama 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Jadi saya akan membuka banyak-banyak ayat di dalam 1 Yohanes ini, saudara. Jadi get ready yang punya bukunya, buku Alkitab. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tambah satu ayat lagi, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 18. Saudara catat dulu dan kemudian bisa direnungin lagi di rumah sambil dengerin audio khotbah. 1 Yohanes 5 ayat 18.
Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi saudara, ini ya, dua ayat ini. Karakter yang kedua, orang yang sudah lahir dari Allah itu seperti apa? Yaitu tidak berbuat dosa lagi. Jadi kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Amin. Berarti kita tidak berbuat dosa lagi. Berarti tidak lagi hidup seperti kita yang dulu, seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Amin. Dua ini saya akan bahas lagi ya, lebih lanjut. Dan yang ketiga, karakter yang ketiga. Karakteristik orang yang lahir dari Allah yang ketiga adalah berbuat kebenaran. Kita buka sama-sama 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi karakter orang yang lahir dari Allah yang ketiga adalah berbuat kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 9. Jadi kalau misalnya kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, berarti kita melakukan yang benar, tunduk pada perintah-perintah Tuhan, ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan kita Tuhan yang benar, apa yang dilakukannya semuanya benar, dan kita pun harus hidup benar, karena itu adalah Tuhan kita yang kita ikuti. Jadi saudara, yang keempat sekarang, karakteristik orang yang lahir daripada Allah, yang dari Allah. Yang keempat, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini yang keempat, saudara. Karakter orang yang lahir dari Allah adalah mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita nggak bisa mengasihi, berarti kita bukan lahir dari Allah. Berarti kita bukan anak-anak Tuhan, saudara. Berarti kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita juga bisa mengasihi. Amin. Karena Tuhan kita adalah kasih. Kita belajar, saudara. Dan Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau kita bilang, dia itu nggak layak untuk saya kasihi. Kalau Tuhan itu lagi itu kita, emangnya kamu layak? Emangnya kita layak dikasihi oleh Tuhan? Coba kita pikir, saudara. Sewaktu kita berdosa, layakkah kita untuk datang ke Tuhan? Sewaktu kita masih berdosa, berbuat dosa, benci sama Tuhan, menghujat Tuhan, apakah kita layak menerima kebaikan Tuhan? Enggak, saudara. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Dia memberikan kita pengampunan. Karena kasih karunia Tuhan, Dia mengasihi kita. Karena Allah itu adalah kasih. Oleh sebab itu, saudara, kita juga harus mengasihi. Ya, saudara, mengenai mengasihi anak-anak Allah ini ya, dikatakan, jika kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saudara, buka 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, kita akan melakukan perintah-perintahnya. Oke, yang kedua dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Itu, saudara. Kita yang lahir dari Allah akan menuruti perintah-perintahnya. Yohanes yang nulis 1 Yohanes yang pertama ini, surat Yohanes yang pertama, dia juga yang menuliskan kitab Yohanes. Nah, dia itu yang mendengar langsung perintah-perintah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jadi saudara tahu ya koneksinya ya. 1 Yohanes berarti suratan Yohanes yang pertama dengan kitab Yohanes, karena penulisnya sama. Nah, dia itu mendengar, Yohanes ini mendengar, Rasul Yohanes mendengar apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kita buka sama-sama, saudara. Yohanes yang ke 13, sorry. Yang ini dikip dulu.
bagian yang terakhir itu ayat 31 sampai ke 35. Nah, judul perikopnya udah ketahuan, perintah baru. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan pada saat itu? Kita baca aja ayat yang ke-34 dan 35. Tuhan Yesus memberikan perintah baru, ya. Yohanes yang ke-13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, itu saudara, orang-orang yang lahir dari Allah berarti mereka bisa mengasihi, karena itu adalah suatu perintah. Dikatakan di sini perintah yang baru, perintah, bukannya option, saudara, bukannya pilihan. Mila, kamu pilih deh, kamu boleh mengasihi dia atau kamu udah gak usah mengasihi, terserah kamu. Bukannya option, tapi ini adalah suatu perintah, perintah untuk mengasihi. Karena kita tahu Allah itu adalah kasih. Kalau kita gak mengasihi orang yang kita bisa lihat, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang Tuhan yang gak bisa kita lihat? Benar saudara? Ya, itu adalah kasih. Memang berat ya saudara, berat saudara. Mana yang lebih kuat? Orang yang bisa mengampuni atau yang orang yang gak mau mengampuni? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Yang bisa mengampuni atau yang gak mau mengampuni? Mana yang lebih kuat? Yang bisa mengampuni. Orang yang bisa mengampuni itu orang yang kuat loh saudara. Coba bayangin, ini hati udah remuk, udah kesel, udah sakit, tapi disuruh mengampuni, perintah untuk mengasihi. Bisa gak ini hati? Kalau bisa tuh orang tuh dibejek-bejek, dibikin pekedal kali ya. Tapi ya itulah, itu adalah suatu perintah. Jadi orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa mengasihi orang lain, itu adalah orang yang kuat, orang yang menang. Jadi saudara, sekali lagi ya, jadi karakteristik orang yang lahir dari Allah yang keempat adalah mengasihi. Dan yang kelima sekarang saudara, yang kelima, ini saya menyusun ini agak kacau. Saya lucu ya, dari sini lari ke sini, saya bingung lagi mau lari kemana. Kesini lagi, ke sini, ke belakang. Aduh, saya nulisnya juga kacau. Dapat ini, oh iya, ini kan balik nomor 3. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi tadi kita sudah bahas 4 karakteristik orang-orang yang lahir dari Allah. Yang pertama adalah yang percaya Yesus adalah Kristus. Dan yang kedua, karakter orang yang lahir dari Allah adalah berbuat kebenaran. Dan yang ketiga adalah, yang kedua, tidak lagi berbuat dosa. Dan yang ketiga, berbuat kebenaran. Dan yang keempat, bisa mengasihi. Dan yang kelima, saudara, ini akan kita bahas lebih panjang. Karakter orang yang lahir dari Allah adalah apa? Mengalahkan dunia. Ayat yang ke 1 Yohanes, kita balik lagi. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita, saudara. Haleluya. Ya, mengalahkan dunia bukan berarti saudara datang ke gereja atau mungkin saudara datang ke rumah orang. Iman saya mengalahkan dunia, terus saudara ambil palu, saudara hancurin itu rumahnya, gedungnya, terus mengalahkan dunia. Bukan seperti itu saudara. Apa yang dimaksudkan dengan mengalahkan dunia? Mengalahkan dunia itu adalah pola hidup yang keduniawian, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ayo kita buka sama-sama lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ke 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ini kita mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia dalam hal apa? Ayat 15 dulu kita bahas ya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, dan apa yang ada di dalamnya. Nah, seringkali itu kita dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita akan mengasihi Tuhan atau kita akan mengasihi dunia? Oh, pada jelas loh kalau kita ditanya, oh saya mengasihi Tuhan dong, lebih dari segalanya. Mengutamakan Tuhan atau mengutamakan dunia? Nah, kalau lagi di sini tuh jawabannya pasti satu, mengutamakan Tuhan dong. Tapi pas lagi dihadapkan sama bos, ya, sorry Mila, hari Minggu saya perlu banget nih kamu ada di sini. Tolong ya kerja ya. Tapi bos saya kan mau ke gereja bos, gimana dong? Tolonglah kerja, kamu minta gaji berapa saya naikin 2 kali lipat ya bos. Oke, saya naikin. Wah, jadi bagaimana dong? Mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia nih? Waduh, pilihan yang sulit ya saudara ya. Banyak orang justru bilangnya kalau lagi ada di sini mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan pasti mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Nah, tapi banyak orang yang dihadapkan pada saat-saat sulit. Kamu kan ke gereja setiap minggu, gak apa-apa lah skip 1 minggu, kan nanti kamu dapat duit lebih lagi. Ya, Lukas yang ke-12 kalau saudara baca, kita sudah pernah bahas itu ya, tentang orang kaya yang bodoh. Ini orang kaya mengumpulkan banyak hartanya, terus dia bekerja mengumpulkan hartanya, lumbung-lumbungnya semua diisi. Pas lagi dilihat, waduh udah penuh nih, dia bingung. Ini duit gua banyak banget nih ya, mau taruh di mana lagi? Akhirnya dia bangun lagi lumbung yang lebih besar. Semua hartanya ditaruh lagi di sana. Wah, dia lihat udah penuh lagi. Dia berkata pada jiwanya, hai jiwaku, lihat nih banyak makanan, banyak harta. Istirahatlah, nikmatilah semua di sana. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Dia orang yang bodoh. Kenapa? Kalau hari itu juga diambil jiwanya, itu semua mau diapain barang-barangnya? Mau diapain? Dia gak bisa menikmati lagi. Iya kan? Nah, jadi saudara pada hari ini, mulai hari ini, kalau kita diberi kesempatan untuk datang beribadah, datanglah beribadah. Kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hari ini melayani, esok tunggu dulu saya disuruh kerja, tunggu dulu saya diajakin yamca nih sama teman saya nih, enak banget. Tunggu dulu saya harus pergi nih ke sini, gereja bosan. Mana yang kita pilih? Mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia? Oke, saudara, balik lagi ayat yang ke-16 dan 17. Saya baca lagi ya. Jadi pilihannya ada di tangan saudara. Kalau kita diberi kesempatan, mana yang kita pilih? Mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia lebih lagi? Oke, ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Oke, saudara, keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia. Nah, saudara pasti sudah tahu semua ini Galatia. Kita baca sekilas aja ya saudara ya, Galatia yang kelima. Galatia yang kelima. Galatia yang kelima ayat 19. Galatia yang kelima ayat 19 sampai ke 21. Nah, ini keinginan daging. Galatia yang kelima ayat 19 sampai ke 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ayat yang ke-19 sampai 21 Galatia kelima. Ini saudara, ini adalah keinginan yang berasal dari tubuh kita, yang akan mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa kalau kita nggak meninggalkan ini semua, saudara. Ini adalah keinginan daging. Dan apa itu lagi? Keinginan mata. Keinginan mata, saudara. Dikatakan mata itu adalah jendela hati, benar? Dan alis itu bagian
bagian leli. Mata adalah jendela hati, alis bagian leli. Nah, mata itu adalah jendela hati. Kalau kita melihat sesuatu, timbul keinginan, perasaan dalam hati kita. Saudara ingat Daud dan Batsyeba? Dia lagi berjalan-jalan di Soto, dia lihat, Batsyeba cantik sekali, sedang mandi dia. Wah, dan keinginan mata, dari mata timbul langsung ke hati. Dilihatnya Batsyeba. Apa yang terjadi dengan Batsyeba? Wah, ambil perempuan itu, aku akan tidur dengan dia. Tidurlah dia dengan Batsyeba. Dan kemudian timbul lagi dosa-dosa yang lain apa? Merencanakan sesuatu yang jahat. Ketika Batsyeba bilang, aku hamil. Dan apa yang terjadi saudara? Bagaimana caranya supaya Batsyeba bisa dapat Batsyeba hamilnya nggak ketahuan? Oh, Uria disuruh pulang. Uria disuruh pulang, dibikin mabok, suruh tidur sama istrinya. Tapi Uria tidak mau. Kemudian dia gagal rencana satu lagi, masuk lagi lebih dalam ke dalam dosa. Apalagi bagaimana kalau si Uria dibunuh aja, majulah, suruh dia maju dalam perang, taruh paling depan, dia mati duluan. Matilah Uria itu. Akhirnya diambillah Batsyeba menjadi istrinya. Dari keinginan mata, saudara. Hati-hati dengan keinginan mata kita. Begini saudara ya, kalau mata kita baik, maka hati kita juga akan baik. Kita melihat sesuatu nih, misalnya contoh, saudara melihat Mila, dia lagi, kesel lah gue lah. Nah, mata saudara baik, hati saudara, pikiran saudara baik. Tapi kalau misalnya udah gak baik, ya itulah saudara. Kalau baik tuh pikiran, Mila, oh begini biasa-biasa gitu. Nah, jadi kita punya keinginan mata tuh hati-hati saudara, hati-hati. Seperti ingat Daud dan Batsyeba. Karena keinginan mata dia bisa jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian keangkuhan hidup, saudara. Apa itu yang dimaksud dengan keangkuhan hidup? Kita baru bahas di dalam Lukas yang ke-18 renungan hari ini yang tiap hari dikirim tuh. Kita baru bahas kan keangkuhan hidup itu seperti apa. Nah, memandang diri sendiri lebih hebat daripada orang lain, lebih terpuji daripada orang lain, lebih pintar daripada orang lain. Sorry ya, ibu-ibu di Elohim nih kayaknya pengetahuannya masih kurang daripada saya gitu. Itu menganggap diri sendiri lebih hebat dari orang lain. Seperti apa di dalam Lukas yang ke-18 yang baru kita bahas saudara. Ya, orang Farisi dengan pemungut cukai datang dua-duanya ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi berdoa, waduh Tuhan, aku bersyukur, aku gak seperti pembunuh, gak seperti penjina, itu gak seperti itu pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, ya, aku memberikan perpuluhan. Wah, dia menganggap diri lebih tinggi daripada orang. Sedangkan pemungut cukai itu, dia mengatakan apa? Dia memukul dirinya, ya Tuhan ampunilah aku orang yang berdosa ini. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Orang ini, pemungut cukai ini, pulang sebagai orang yang dibenarkan. Saudara, itu bahayanya keangkuhan hidup. Karena kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Jangan sampai saudara kita jatuh. Nah, dan keinginan-keinginan inilah saudara yang membuat manusia masuk dalam penderitaan. Ya, karena kenapa? Karena keinginan-keinginan ini gak sepenuhnya bisa dipuaskan. Dalam Amsal dituliskan begini, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikian juga dengan mata manusia tidak akan puas. Nah, kalau contoh, saya kasih contoh yang nyata yang ini ya. Orang pengen punya uang, itu salah gak? Enggak salah. Cuma bagaimana caranya dia mendapatkan uang itu yang kadang-kadang sering salah. Kenapa? Ya begini saudara ya, dia itu keinginannya untuk punya uang banyak, pengen kaya, pengen punya rumah, dan prioritasnya saya harus dapat uang yang banyak dalam sekejap ini. Nah, itu prioritasnya aja udah salah. Mendapatkan uang yang banyak ya gitu ya, mendapatkan uang banyak sebenarnya nggak salah, tapi prioritas dia memiliki uang itu sudah mengalahkan Tuhan. Jadi itu udah salah saudara. Jadi Tuhan itu harus dijadikan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Nah, ketika dia sudah menjadikan keinginan untuk memiliki uang banyak itu sebagai prioritas yang utama, dia melakukan apa? Merampok bank, mencuri. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu tuh, beberapa tahun yang lalu sih mungkin ya 10 tahun yang lalu, tapi ngetren dengan kata colok bank. Saudara tahu colok bank?
Bukannya banknya dicolok begitu, bukan. Colok bank itu seperti ini ya. Jadi bikin kartu identitas palsu, license palsu, terus segala macamnya palsu lah, alamat palsu segala macam. Udah bikin dapat ID palsu, terus ke bank, apply personal loan, apply credit card, udah tembus, apply-nya, udah approve, uangnya diambil, terus pulang ke Indo. Terus udah itu pulang ke nggak tahu kemana lah, duitnya dipakai segala macam itu, nyolok bank artinya. Dan saya dengar ya saudara, orang-orang yang seperti ini tuh seperti katanya apa? Uang jin dimakan sama setan. Jadi nggak ada sisanya, uangnya itu nggak tahu kemana, foya-foya habis semua. Ya itu, saudara. Apalagi contoh yang lain, judi, masturbasi, ya, seks bebas, segala macam perbuatan-perbuatan yang jinak, segala macam itu. Itu kalau keinginan-keinginan itu nggak pernah bisa dipuaskan. Sekali melakukan, lebih ingin dalam lagi, lebih dalam lagi, saudara. Orang yang sudah judi 24 jam ditaruh di sana, dia akan tetap judi lagi keesokan harinya, saudara. Tidur kalau 1 menit, yang penting dia tutup mata, merem tidur, besokannya sudah datang judi lagi, pasti mau lagi. Karena itu nggak pernah puas, saudara. Sehingga karena ketidakpuasan itu, manusia terikat di dalam dosa, terus hidup di dalam dosa. Dan akhirnya menjadi apa? Upah dosa adalah maut, kematian, saudara. Saya ingat waktu itu Tante Jasmine bilang ya, kita sebagai manusia harus lahir 2 kali, mati 1 kali. Saudara mengerti? Lahir 2 kali, mati 1 kali. Jangan cuma lahir 1 kali, mati 2 kali. Jadi penjelasannya begini, saudara. Kalau lahir 2 kali, pertama kita dilahirkan dalam daging oleh mama kita, ya, dalam daging. Dan yang kedua, lahir 2 kali, kita lahir dari Allah. Roh Allah ada dalam kita. Kita terima Yesus, kita dipenuhi roh Allah, kita hidup di dalam Tuhan. Itu lahir dari Allah. Lahir 2 kali. Dan kemudian kalau kita mati, tubuh kita memang akan mati, tetapi kita tidak akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal. Beda dengan orang yang lahir 1 kali, lahir dalam daging, hidup di dalam daging, mati di dalam daging, dan kemudian akan dihukum yang kedua kali, mengalami penghukuman, yaitu kematian yang kedua. Jadi kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Amin. Kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, lahir yang kedua. Dan kita akan cuma mengalami 1 kematian. Tubuh kita memang akan mati, tapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Ya, saudara, kita lanjut lagi. Oke, bagaimana percabulan, judi, rokok, segala macam itu, keinginan serakah, iri hati, segala macam, gosip itu bisa membuat manusia terikat. Nah, itu karena keinginannya. Orang yang suka gosip, saudara, sehari nggak gosip kayak mulutnya kering ya, saudara. Mulutnya kering nih, kayak udah haus untuk bergosip. Nah, itu sudah karena keinginan mereka itu nggak bisa dipuaskan. Walaupun sudah hari ini udah cukup, besoknya kepengen lagi, sehingga mereka terikat di dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Segala keinginan, saudara, keinginan yang negatif ya, saya bilang ya, keinginan yang negatif yang timbul di dalam hati dan pikiran, apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba ada pikiran nih, saya kayaknya kepengen berjudi nih, saya kepengen pergi ke rumah bordil nih, atau saya kepengen, telepon dia nih, pengen ngomongin kata-katain orang nih. Kalau ada timbul di dalam hati dan pikiran seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Taklukkan segala pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Kalau timbul pikiran seperti itu, taklukkan langsung di dalam Kristus. Saya anak Tuhan, saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya tidak lagi hidup seperti itu. Terus tanam sekali, tapi iblis itu gak bakalan diam. Godaan itu kan pasti datang, tapi kita harus terus taklukkan hati dan pikiran kita pada Kristus. Timbul perasaan yang jahat, taklukkan pada Kristus. Timbul pikiran yang jahat, taklukkan pada Kristus. Bagaimana kalau misalnya kita punya keinginan? Apakah kita salah kalau punya keinginan? Tuhan, saya punya keinginan untuk punya rumah. Atau kita punya keinginan atau punya kekhawatiran dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jadi jangan cuma berdoa minta sama Tuhan lupa mengucapkan syukur. Harus
dari keinginan-keinginan tersebut. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari kita bisa mengalahkan dunia, yaitu hanya orang-orang yang lahir dari Allah, amin, yang dapat mengalahkan dunia. Orang-orang ini disebut children of God, disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kita itu anak-anak siapa? Anak-anak Allah. Kita itu anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan, yes. Jadi orang yang percaya dalam nama Yesus ya, yang seperti tadi dikatakan di dalam Yohanes yang ke-1 ayat 12. Yohanes yang ke-1 ayat 12, kita buka lagi deh. Ini Yohanes yang ke-1 ayat 12. Juga dikatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kita percaya di dalam nama Yesus, kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi anak-anak Tuhan, children of God. Kita diberi kuasa, saudara. Ya, jadi kita diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia, dan kemenangan kita dalam mengalahkan dunia melalui apa? Iman kita. Saudara boleh catat ini, iman yang percaya kepada Yesus adalah kunci kemenangan kita untuk bisa mengalahkan dunia. Amin. Iman yang percaya kepada Yesus adalah kunci kemenangan kita untuk bisa mengalahkan dunia. Belum ada amin. Iman yang percaya kepada Yesus adalah kunci kemenangan kita untuk mengalahkan dunia. Amin. Jadi apa yang mengalahkan dunia, saudara? Iman kita. Kalau kita orang-orang yang beriman, kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Dunia ini menawarkan segala banyak kenikmatan, saudara. Saudara mau apa aja semua ada, apalagi Australia, negeri yang penuh dengan madu dan susu. Saking penuhnya madu dan susu, orang-orang jadi terlena dan lupa akan Tuhan. Ya, di sini hidup apa aja ada. Hidup tanpa aturan ada. Free sex ada. Perjudian semua legal, bebas. Ya, mau apa aja semua, narkoba, alkohol semua. Narkoba ya dikit-dikit ketahuan, kalau nggak ketahuan boleh duit gitu ya. Nah itu semuanya ada di Australia ini, saudara. Apalagi saudara? Gosip, fitnah, perzinahan, percabulan, semuanya juga ada semua di sini. Nah, segala kenikmatan dunia ini membuat manusia semakin jauh dari Tuhan ya. Dan iblis itu sekali lagi dikatakan penuh dengan berbagai banyak tipu muslihat. Dan minggu lalu kita udah belajar, Om Jack sudah mengajarkan kepada kita. Kita waktu itu dibahas Wahyu ke-12 ayat yang ke-10 sampai 12 ya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dengan dahsyat karena dia tahu waktunya sudah singkat. Nah, iblis ini udah geram ya, dia udah tahu waktunya udah singkat. Nah, dia dengan berbagai tipu muslihat mencari manusia, menghancurkan manusia. Kalau dulu caranya, wah, dengan banyak penganiayaan. Ketahuan orang punya iman kepada Tuhan, ditangkap, dipenjara, dibunuh, disiksa. Bapak hartawan waktu itu sudah memberitakan ya bagaimana akhir hidup para rasul waktu itu. Wah, mengenaskan sekali. Ditangkap, dipenjara, disiksa. Tapi itu nggak mempan. Nggak mempan kenapa? Karena ketika mereka ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh, mereka semakin kuat berseru kepada Tuhan. Mereka semakin kuat berdoa. Iman mereka semakin bertumbuh. Jadi iblis bilang, waduh ini gagal taktik nih. Kita harus berubah nih, berubah. Bagaimana caranya? Diberikanlah ke dunia ini tenang, damai ya. Diberikannya semuanya baik-baik saja. Dibuatnya hati manusia senang, hidup itu enak ya, saat duit mengalir semuanya asik gitu ya. Jadi orang lupa bersyukur kepada Tuhan. Saudara ingat seperti 10 orang kusta, sewaktu mereka melihat Yesus, apa yang mereka katakan? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kemudian Tuhan Yesus bilang, pergilah, tunjukkanlah dirimu pada para imam. Sewaktu dalam perjalanan, 10 orang itu semua sembuh. Tapi berapa orang yang kembali? Cuma 1 orang yang kembali. Bersyukur dia kepada Tuhan, tersungkur dia di kaki Yesus, mengucapkan thank you Tuhan, dia sembuh dia. Tuhan bingung, 10 orang sembuh, kenapa cuma 1 orang kembali? Mengucapkan syukur. Orang Samaria lagi, orang yang akan kenal Tuhan, orang yang dianggap sebagai orang yang kotor, orang yang rendah sama orang-orang Yahudi pada waktu itu. Wah,
Saudara juga ingat ya? Saya dulu pernah membawakan satu renungan tentang monyet yang jatuh dari pohon. Ya, angin topan, hurricane semua mereka berlomba-lomba coba siapa yang bisa bikin jatuh itu monyet. Wah, dia adalah pemenang. Angin topan datang, angin hurricane semuanya coba dengan angin dengan dahsyatnya mencoba membawa itu menjatuhkan itu monyet. Tapi monyet itu semakin kuat pegangan sama pohon. Kuat, anginnya waktu bertiup kencang dia pegang terus sama pohon itu, gak jatuh-jatuh saudara. Tetapi angin sepoi-sepoi datang, ditiuplah. Wah, dia jadi ditiup-tiup. Ibaratnya kita kalau udah makan kenyang terus ditiup gitu kena angin-angin sepoi-sepoi, enak ya, ketiduran. Pas lagi dia tidur, tangannya lepas pegang dari pohon itu, plak, jatuhlah dia. Ya, saya percaya kita di sini semua bukan seperti monyet yang jatuh, amin. Ya, kita seperti orang yang memegang teguh pada Tuhan, amin. Ya, oke, lanjut lagi saudara. Oke, lanjut lagi. Jadi iman yang percaya kepada Yesus adalah kunci kita untuk mengalahkan dunia, amin. Jadi apa yang mengalahkan dunia? Iman kita, ya saudara. Orang Kristen banyak, tapi yang beriman itu jarang, saudara. Banyak orang yang mengaku I'm the children of God, I'm the child of God. Aku adalah anak Tuhan, tapi kehidupan rohaninya jauh dari Tuhan. Tapi kehidupan rohani mereka gak mau bertemu dari Tuhan. Sehingga kalau misalnya dilihat, wah Mila, kamu dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah, tetap aja pemarah tuh, tetap aja kayak begitu, tetap aja oh yes, tetap aja kayak kamu tuh suka begini-gini ya, oh iya gak pernah berubah saya mah. Nah itulah gitu. Kehidupannya gak pernah berubah, saudara. Orang Kristen banyak, tapi yang beriman itu jarang. Kalau orang yang beriman, kita akan kelihatan hidupnya ada perubahan, amin. Karena orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mengalahkan dunia. Dia mengalahkan keinginan dagingnya. Dia tahu kalau Tuhannya sudah mati, dia bisa mengalahkan dosanya. Dia sudah tidak terikat lagi dalam dosa, amin. Oke saudara, jadi kita punya keyakinan iman. Saya akan review lagi dari semuanya dari awal kita pelajarin sampai sekarang saudara ya. Kita punya keyakinan iman saudara. Tuhan kita berkuasa sepenuhnya. Hidup dan mati kita semua di dalam tangan Tuhan, amin. Ya, kalau dia yang sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup pintu. Kalau dia sudah meninggikan kita, siapapun yang merendahkan kita nggak bakal bisa saudara. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, amin. Kita punya keyakinan iman saudara. Meskipun kita nggak melihat, meskipun nggak ada dasar untuk percaya, tapi kita punya iman di dalam Yesus Tuhan, amin. Kalau Tuhan itu adalah juru selamat kita, kalau Tuhan itu telah mati di kayu salib, dia sudah menebus hidup kita, dia sudah memilih kita, amin. Kita punya keyakinan iman. Seperti dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Itu keyakinan iman. Kita punya keyakinan iman saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita, amin. Amin. Oleh kuasa darahnya, dia sudah mematahkan kuasa dosa atas hidup kita. Dia sudah mengatakan kutuk atas hidup kita saudara. Supaya kita orang-orang yang disertai Tuhan akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin. Kita punya keyakinan iman itu saudara. Kita punya keyakinan iman kalau rancangan Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Apapun yang kita alami pada saat ini, kita tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita, amin. Dan kita percaya dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya di luar pemikiran manusia. Kita punya keyakinan iman saudara. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Siapa ini kita ini? Orang-orang yang berdosa dicari sama Tuhan. Bukankah kita harus bersyukur? Dia sudah datang untuk kita, dia mati untuk kita, dia dibangkitkan supaya kita orang-orang percaya nanti pada saat sudah mati pun kita akan dibangkitkan seperti dia, amin. Amin saudara. Dan ingat lagi saudara, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita sudah dibuang jauh-jauh sama Tuhan, sudah tidak diingat lagi. Jadi kalau misalnya saudara dituduh sama iblis, kamu itu pendosa, kamu itu dulunya hidupnya rusak segala macam, katakan pada iblis, Tuhan saya sudah mati buat saya adalah ciptaan yang baru dalam Tuhan, saya hidup baru di dalam Tuhan. Kita punya keyakinan iman itu saudara, amin. Oke, kita punya keyakinan iman. Selagi kita masih bernapas, kita punya pengharapan. Walaupun
Saudara, apapun situasi kita kelihatannya susah sekalipun, tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Yes, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia turut bekerja dalam segala hal. Dia cuma punya rancangan-rancangan yang baik untuk kehidupan kita. Amin. Yes. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kita punya keyakinan iman. Keyakinan iman akan kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu sempurna, kasih yang begitu ajaib yang menerima kita apa adanya, saudara. Sebab itu kita harus bekerja lebih keras lagi. Supaya apa? Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu gak sia-sia. Supaya orang-orang sekeliling kita tahu ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Oke, kita punya keyakinan iman, saudara. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapinya. Tidak akan ditinggalkan orang-orang yang percaya pada Dia. Dia akan memelihara hidup kita. Bahkan satu helai pun dikatakan tidak akan jatuh tanpa Tuhan kehendaki. Amin. Bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, saudara? Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Apa yang bisa kita pegang selama kita hidup ini? Kita mau pegangan sama suami, pegangan sama istri. Kalau dia jatuh belum tentu dia akan, kalau misalnya dia jatuh, kita akan ikut jatuh. Tapi kalau Tuhan kita, Tuhan yang kuat, penolong yang hebat, penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, dikatakan, ya, kita berpegangan pada Tuhan. Oke, kita punya keyakinan iman akan salib Kristus, di mana Tuhan Yesus telah mati buat kita. Darahnya telah mematahkan kutuk di atas kehidupan kita, sehingga kita adalah orang-orang yang merdeka, sehingga kita adalah orang-orang yang bebas dari kutuk. Amin. Dan kalau ada orang yang bilang, oh kamu masih punya keturunan, semuanya sudah dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang merdeka, saudara. Kita harus punya keyakinan iman. Dan hari ini kita belajar. Kita punya keyakinan iman. Dan iman kita yang akan mengalahkan dunia. Amin. Iman kita kepada Yesus Tuhan yang akan membuat kita mengalahkan segala keinginan-keinginan yang gak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan tidak berkenan semuanya. Kita akan bisa mengalahkan semua itu. Karena kenapa? Karena kita punya keyakinan iman, saudara. Amin. Berarti kita semua ini adalah orang-orang yang pemenang. Kita adalah orang-orang yang pemenang. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Ingatkan kepada kita orang-orang yang beriman. Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah umat pemenang. Hari ini kan mungkin kadang-kadang saudara merasa, aduh saya ini orang yang gagal segala macam. Tapi hari ini saya mau ingatkan, Tuhan mau ingatkan kembali, saudara adalah orang-orang pemenang. Amin. Ibu-ibu Elohim adalah apa? Pemenang. Bapak-bapak di Elohim adalah kaum muda di Elohim adalah benar. Semua jemaat Elohim adalah benar. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. 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 Jadi Tuhan ingatkan kita pada hari ini, kita ini children of God, anak-anak Tuhan. Saya undang para musisi. Kita ini children of God, saudara. Orang-orang yang lahir dari Allah. Jadi sekali lagi saya bacakan karakternya ya. Apa karakter orang-orang yang lahir dari Allah? Hari ini kita belajar 5 hal. Yang pertama, karakter orang-orang yang percaya yang lahir dari Allah adalah orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Dan yang kedua, yang tidak lagi berbuat dosa. Dan yang ketiga, berbuat kebenaran. Dan yang keempat, bisa mengasihi. Dan yang kelima, kita mengalahkan dunia. Dan karena semuanya itu karena apa? Karena iman. Iman kita mengalahkan dunia. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih kami telah diingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang telah Engkau berikan kuasa sehingga hidup kami tidak lagi terikat oleh dosa, sehingga hidup kami telah dibebaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa iman kami akan mengalahkan dunia. Inilah kemenangan kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lahir dari Engkau Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami diberikan kuasa untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Hari ini Tuhan kami mau berdoa, jika ada saudara-saudara kami di tempat ini
yang merasa hidupnya selalu kalah, yang merasa depresi. Kami mau berdoa, Tuhan, Kau topang mereka, Tuhan. Dan Kau selalu ingatkan kepada mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau menyertai mereka. Dan iman mereka di dalam Engkau akan menjadikan mereka lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak yang menang. Kami percaya Tuhan, kami bisa menang atas segala keinginan-keinginan yang jahat. Kami bisa menang atas segala dosa. Kami bisa menang karena Engkau yang telah memberikan nyawamu, memberikan hidupmu bagi kami Tuhan, sehingga kami diberikan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar kami selalu hidup menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya katakan amin.